Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 27 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur. Dan khususan setiap Sabtu malam Ahad pekan keempat kita akan selalu jadikan kajiannya adalah kajian tematik yang bermanfaat dan menggugah keimanan kita insyaallah taala. Karena ada permintaan dari para jamaah agar ada waktu untuk kajian tematik, bukan hanya kajian kitab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kiat husnul khatimah. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiat artinya adalah akal melakukan, atau seni, atau cara, atau taktik. Maka yang dimaksud dari kiat di sini adalah cara-cara agar seseorang mendapatkan husnul khatimah. Cara-cara agar seorang mendapatkan husnul khatimah. Adapun husnul khatimah sendiri itu sudah menjadi baku di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya adalah penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang. Penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang. Nah, mungkin yang patut kita perhatikan di sini adalah apa yang dimaksud dengan penutupan akhir hidup yang baik. Kata-kata yang baik, apakah yang baik berarti dia sukses, populer,
masyhur, tenar, atau yang baik berarti dia kaya raya, pangkat tinggi, harta melimpah ruah, atau apa yang baik. Maka ketika kita berbicarakan husnul khatimah, penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang, tentunya seorang muslim, maka yang dimaksud yang baik di sini adalah seorang hamba diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal. Seorang hamba diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh sebelum meninggal. Amal saleh itu bisa dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan atau meninggalkan hal-hal yang terlarang, yaitu bertaubat dari maksiat. Saya ulangi, yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah penutupan akhir hidup yang baik dari seseorang. Akhir hidup yang baik maksudnya adalah seorang hamba diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh sebelum meninggal. Amal saleh yang dimaksud ada dua. Baik dia mengerjakan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang. Pengertian husnul khatimah dan penjelasan husnul khatimah seperti ini terdapat dalam berbagai macam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malah." Qila, "Kaifa yasta'milu?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut, thumma yaqbiduhu 'alaihi." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba sebuah kebaikan, maka Allah akan memakai hamba tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana Allah memakainya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal saleh sebelum meninggal. Kemudian Allah mewafatkannya di atas amal saleh tersebut. Seseorang diberi tunjuk di akhir hidupnya banyak membaca Al-Quran, banyak sholat tahajud, banyak berzikir, banyak mengumandangkan azan, banyak bersedekah, dan dia diwafatkan dalam amal saleh yang diberi petunjuk tersebut oleh Allah kepadanya tadi. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah, penutupan akhir hidup seseorang dengan yang baik. Yang baik di sini diberi petunjuk untuk beramal saleh, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Di antaranya juga hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Inabah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdin khairan 'asalah." Qila wa ma 'asalahu? Qala yaftahu lahu 'amalan salihan qabla mautih, thumma yaqbiduhu 'alaihi. Hadisnya hampir sama tetapi lafadznya berbeda. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan berikan hidupnya manis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditanya bagaimana hidupnya manis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah akan bukakan untuknya beramal saleh sebelum meninggalnya. Kemudian Allah akan wafatkan ia di atas amal saleh tersebut. Di sini pelajaran bagi kita yang masih hidup dan kita kira diri kita masih sehat. Maka hati-hati dengan kebiasaan-kebiasaan yang bertumpuk-tumpuk padahal itu adalah maksiat. Terutama dilakukan saat sendirian dan sangat mengganggu aktivitas ibadah kita. Mengganggu sholat malam kita, mengganggu baca Quran kita, mengganggu zikir kita, mengganggu. Maka hati-hati. Itu berarti pemahaman balik dari hadis ini. Berarti orang tersebut dikhawatirkan diinginkan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memaniskan hidupnya dengan cara Allah bukakan untuknya amal saleh. Bagi yang kecanduan bermaksiat, banyak-banyak berdoa, Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku amal saleh. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Indahkan iman itu di dalam qalbu kami, dalam perasaan kami. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, dan berilah kami petunjuk. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan tahharahu qabla mautih." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah niscaya mensucikan dia sebelum matinya. Dan di sini pelajaran yang sangat luar biasa. Al-ibrah bil khawati. Yang menjadi ukuran adalah akhir hidup seseorang, bukan awal hidupnya. Semua dari kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi bagaimana akhir hidup kita. Makanya mungkin setelah ini saya akan sebutkan tentang su'ul khatimah, penyebab su'ul khatimah, mungkin bulan depan. Nah, ini tidak kalah menariknya perkataan-perkataan ini atau penjelasan ini. Penyebab akhir hidup yang buruk. Jika Allah menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan sucikan dia sebelum matinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma tuhurul 'abdi?" Apa itu kesucian seorang hamba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalun salih yulhimuhu iyyah hatta yaqbidahu alaih." Hampir sama. Amal saleh yang mensucikan dia, yang Allah berikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk mengerjakannya sampai Allah wafatkan dia di atasnya. Nah, itulah dalil-dalil tentang adanya husnul khatimah. Dan saya sering mengatakan tentang husnul khatimah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia daripada husnul khatimah. Tidak ada kenikmatan, harta, tahta, wanita, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, hewan ternak, perkebunan, pertanian, pertambangan, tidak ada yang bisa mengalahkan nikmat Allah di dunia ini seperti husnul khatimah. Tidak ada nikmat yang lebih berharga
yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia seperti husnul khatimah. Baik. Sekarang saya akan sebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda dia mendapatkan husnul khatimah. Tetapi sebelum saya sebutkan hadis-hadis ini, tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khatimah ini harus dibarengi dengan syarat mutlak, yaitu iman. Tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khatimah harus dibarengi dengan syarat mutlak, yaitu iman. Jika orang beramal saleh tanpa iman, maka tidak ada manfaatnya dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Syarat mutlak amal saleh diterima iman, akidah yang benar, bukan akidah yang dipenuhi dengan penyimpangan, kesyirikan atau kemunafikan atau kebid'ahan. Siapa saja yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka dari ayat ini syarat mutlak amal saleh adalah iman. Dan jangan tergiur dengan orang-orang yang, atau tertipu dengan orang-orang yang mungkin nanti dia masuk ke dalam hadis sebagai tanda husnul khatimah, tetapi ternyata dia ahli kesyirikan, dia ahli kemunafikan, dia ahli bid'ah yang menjurus kepada penyimpangan akidah. Maka harus kita yakini syarat mutlak tanda-tanda husnul khatimah itu benar-benar menjadikan dia sebagai husnul khatimah adalah iman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, tadi surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang iman. Surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekahnya, melainkan karena mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedekah sebanyak apapun yang aturan dia mati di atasnya berarti dia dapat husnul khatimah, tidak akan manfaat kalau seandainya dia kafir. Kafir dan kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak menafkahkan hartanya, melainkan dalam keadaan sangat membencinya. Jadi harus tanda-tanda yang akan kita sebutkan nanti dari hadis-hadis Rasul harus dibarengi dengan iman. Ya, harus dibarengi dengan iman. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada ayat yang
menunjukkan akan bahwasanya iman adalah salah satu yang sangat dijadikan syarat di dalam amal saleh. Surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan fantadhiru qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhan mereka, atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda Tuhan. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Ya. Kalau seandainya dia belum beriman, tidak bermanfaat apapun dari tanda amal saleh, tanda husnul khatimah yang dia dapatkan. Ya, tanda husnul khatimah yang dia dapatkan itu surat Al-An'am ayat 158. Ada lagi ayat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'al ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam kekafirannya, enggak beriman berarti, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas, kalau bersedekah sebesar emas sepenuh bumi, tidak akan diterima walaupun dia menebus dirinya dengan emas sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ingat ya, hati-hati itu. Karena nanti ada terlihat, wah, orang ini kayaknya husnul khatimah Ustaz. Jasadnya tidak dimakan bumi. Maka kita lihat apakah dia di atas amal saleh dan iman atau tidak. Oh iya Ustaz, di atas amal saleh. Taib. Amal salehnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Oh enggak, berarti tidak. Di atas amal saleh tetapi dia orang-orang yang tidak beriman, berarti tidak. Nah, ini hati-hati. Taib. Sekarang saya akan sebutkan tanda-tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan husnul khatimah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengucapkan syahadat ketika meninggal. Ini termasuk dari tanda yang paling besar seseorang mendapatkan husnul khatimah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Baik Ustaz, selama hidupnya dia melakukan kesyirikan, lalu ternyata di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana? Maka jawabannya sebagaimana dalam hadis. Siapa saja yang di akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Berarti ucapan la ilaha illallahnya ini menghapuskan dari kesyirikan-kesyirikan yang dia miliki. Nah, yang kedua, makanya saya nasihatkan kalau lagi ada keluarga yang sakit,
keras dan sepertinya mau meninggal, ditalqin la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau meninggal dari kalian ucapan la ilaha illallah. Lianna man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Nah, siapa saja yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pendapat yang lebih kuat tentang perkara talqin adalah sebelum meninggal, agar mendapatkan keutamaan husnul khatimah. Nah, dan apabila seseorang mentalqinkan, maka jika si calon mayat ini sudah mengucapkan atau memberikan isyarat, sudah cukup. Jangan sampai berlebihan. Pinanya kada puas ulun sateh. Ada begarak sidin bibirnya, tapi kada pas gitu nah. Diulangi lagi. Jangan. Sidin behinak aja ngalih. Ya. Dan busiah, pian paham lah busiah. Ya. Ditakutkan nanti ketika diulang cuma sampai kepada la ilaha. Ateisme sudah matinya. Karena yang menjadi ukuran ucapan terakhirnya. Maka yang mentalkinkan harus paham fikih. Tidak boleh modal cuma semangat. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup. Saya pengalaman mama saya rahimahullah, pecah pembuluh darahnya, tapi tidak koma, masih bisa diajak berbicara. Saya cuma bisa mengingatkan banyak istighfar. Kemudian beliau mengangguk-angguk sampai terakhir tidak koma. Dan itu adalah malam terakhir tepat beliau sepekan sebelumnya bertanya. Saya dipanggil Jain di rumah. Kalau ada orang yang, dan mama ini paling suka rahimahullah, paling suka ceramah saya yang berbicara tentang kematian, kehidupan setelah kematian, hari akhir, beliau paling suka. Kalau ada orang dalam keadaan koma, tidak sadar, apa yang terjadi pada dirinya? Maka ulun menjawab pada waktu itu adalah dia akan sesuai dengan kebiasaannya. Yang kebiasaannya berzikir, maka lisannya, qalbunya akan berzikir. Yang punya hafalan Al-Quran, lisannya, qalbunya, maka akan menghafal Al-Quran. Sesuai dengan kebiasaan. Al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Ulun pernah bermimpi khutbah Jumat sampai jam 2:30. Khutbah paling lawas sudah tuh. Mimpi. Karena mungkin saking seringnya berkhutbah. Maka biasakan mempunyai kebiasaan-kebiasaan rahasia, sampai mungkin kawan hidup kita yang selama ini menemani kita, yaitu istri kita, mungkin tidak tahu kebiasaan hidup itu, yang merupakan amal saleh kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Entah itu istighfar, entah itu subhanallah wa bihamdi, entah itu salawat, entah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau yang lain. Yang kedua, seseorang meninggal dalam keadaan dahinya penuh dengan keringat. Taib Ustaz, ada orang yang kafir meninggalnya penuh dengan keringat, syahidkah dia? Nah, itu yang saya bahas tadi. Harus dibarengi dengan iman. Itu maksudnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau annahu kana bi Khurasan.
Beliau waktu itu di Khurasan. Khurasan di Iran sekarang. Fa'ada akhan lahu wa huwa marid. Maka ada Buraidah bin Al-Husayb menjenguk saudaranya dalam keadaan sedang sakit. Fawajadahu bil maut. Ternyata saudaranya sudah meninggal duluan. Wa idza huwa bi'araqi jabini. Saat dalam keadaan sekarat, maka dia mendapati saudaranya tadi ada keringat di dahinya. Lalu Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ini ucapan takjub kegembiraan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mautul mu'mini bi'araqil jabin. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian orang beriman dengan keringat pada dahinya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Ada yang mengatakan bahwasanya itu memang keringat yang didapati oleh seorang yang beriman sebagai penghapus dosa-dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah tanpa dosa. Jadi kan gini para ikhwan, orang meninggal itu kan sakit. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma aghbitu bi mauti bihauni mauti ahadin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang. Aku tidak pernah iri dengan ringannya kematian seseorang setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berat rasa kematian itu menghapuskan dosa. Itu yang menyebabkan akhirnya keringat keluar. Itulah maka dia mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena dengan beratnya rasa kematian terhapus dosanya. Karena kan konsepnya itu semua yang kita rasakan dari rasa capek, gelisah, gundah, sakit, tertusuk duri, tersenggol orang sakit, itu semua adalah penghapus dosa. Wah, berarti Ustaz, ulun catokakan aja kepala ke dinding, hilanglah dosa. Nah itu kan ngarannya menyakiti diri. Ya, konsepnya begitu. Nah, salah satu rasa sakit yang sangat sakit adalah yaitu kematian. Dan itu yang menghapuskan dosa, akhirnya keluarlah karena menanggung rasa sakit tadi, keluarlah keringat di dahinya. Itu penafsiran yang pertama. Itu penafsiran yang pertama. Keringat keluar, keringat di dahinya. Penafsiran yang kedua adalah, nah ini bagus bagi para suami. Ini penafsiran disebutkan di dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani. Penafsiran yang kedua, bahwa kematian orang beriman dengan keringat pada dahinya, maksudnya adalah ini ungkapan kiasan atas seorang beriman laki-laki mencari harta yang halal, sehingga dia berkeringat dan dia kerjakan itu untuk bisa menafkahi anak istrinya sampai bertemu dengan Allah seperti itu, sampai matinya seperti itu. Nah, ini ada dua penafsiran keringat di dahi. Sudah salat Isya, kita salat Isya dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.